Oke, Hai, good day. Perkenalkan nama saya Andrew dan ini adalah YouTube channel pertama saya. Yeay, mohon bantuan dan supportnya ya teman-teman. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, silakan subscribe dan like dan juga share ke orang di luar sana. Perkenalkan, sekali lagi perkenalkan nama saya adalah Andrew. Saya adalah alumni dari National University of Singapore tahun 2010. Saya ambil jurusan psikologi dulu dan sejak saat saya kuliah, lulus sampai sekarang, saya telah berkecimpung di dunia pendidikan, dunia tumbuh kembang anak. Jadi saya mau bahas di YouTube channel ini hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dengan tumbuh kembang anak, dengan psikologi, berkaitan dengan anak kebutuhan khusus terutama autis. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang hal yang paling sering ditanyakan kepada saya terkait kebutuhan khusus autism, yaitu apa sih bedanya ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, SPD, Sensory Processing Disorder, dan autism. Gimana saya bisa tahu kalau anak saya ini ADHD atau autism atau SPD? Ada juga yang berkata kalau dokter A, psikolog A memberitahu bahwa anak saya ADHD, tapi dokter B atau psikolog B memberitahu kalau anak saya ini ternyata autis. Lalu dokter C atau psikolog C ini memberikan saya informasi yang berbeda lagi. Kita akan bahas bersama di video kali ini. Oke, langsung aja saya mau share ini. Gini ya. Nah, di sini saya suka menggambar Venn diagram seperti ini ya. Ini namanya Venn diagram. Kalau di matematika pasti masih ingat diagram ini menggambarkan keterkaitan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, saya mau gambar Venn diagram kalau di sini kita bisa bilang ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Biasanya ini anak-anak yang seringkali nggak bisa diem, terus hiperaktif, sangat-sangat aktif gitu ya. Itu sering didiagnosa ADHD. Nah, ada juga di sini spektrum yang namanya SPD atau Sensory Processing Disorder, di mana dari kecil anak ini sangat sensitif, entah itu dari pendengarannya atau kulitnya, mungkin dia harus pakai baju yang betul-betul halus, kalau tidak akan jadi resah, ya kan? Atau mungkin dia dengar suara keras sedikit, bahkan ada yang ketika mendengar lagu itu bisa langsung tantrum, nangis ya. Itu SPD. Ada juga yang tentunya belakangan ini lebih sering kita dengar, yaitu ASD atau lebih sering kita kenal dengan autis. Ya. Jadi nanti saya akan bikin satu video yang berikutnya khusus tentang autis ya. Kebetulan dulu ketika saya lulus dari NUS, kuliah psikologi, saya itu kerjanya pertama kali sebagai behavioral therapist di sebuah perusahaan Amerika yang namanya Autism Partnership. Kalian bisa Google. Mantan bos saya dulu, pendiri Autism Partnership, itu namanya Dr. Ron Leaf, itu sering nulis banyak buku, dan salah satu bukunya itu sering kali dipakai oleh banyak sekolah-sekolah autism di seluruh dunia. Judul buku itu adalah Work in Progress. Tapi saya nggak akan bahas itu di video kali ini, saya langsung aja akan bahas ini. ADHD, SPD, autis. Jadi ini sebetulnya ada overlap ya, di sini overlap. Ya, kita bisa ngelihat kalau sebagian dari yang ADHD dan SPD itu juga ada, dan sebagian ADHD dan autis itu ada. Jadi kalau anak Anda hiperaktif, jangan langsung berasumsi kalau anak Anda itu autis. Kalau kita bahas ADHD dan autism saja, kira-kira sekitar 30-80% anak-anak yang ada di daerah hijau ini ya, autis ini, mereka juga mengalami ADHD gitu ya. Jadi 30-80% anak autis ini punya ciri-ciri anak-anak ADHD atau hiperaktif. Sedangkan kalau kita melihat bagian biru ini, sekitar 20-50% anak-anak yang didiagnosa ADHD itu mengalami autism. Artinya apa? Artinya kalau ayah bunda yang lagi nonton video ini bertanya-tanya, anak saya pernah didiagnosa ADHD nih, apakah anak saya autis juga?
Belum tentu, karena hanya 50% dari anak ADHD itu ditemukan memiliki gejala-gejala ASD atau Autism Spectrum Disorder ya, antara 20 sampai 50% gitu ya. Kemudian SPD dan autis ini juga overlap ya. Jadi anak-anak yang mengalami Autism Sensory Disorder itu seringkali juga mengalami masalah dengan kesensitifan indera ya. Jadi seperti sensory disorder juga. Ya, tapi autism ini bedanya adalah lifelong ya, karena ini masalah perilaku. Jadi seumur hidup ini kalau tidak ditangani dengan baik di awal itu bisa akan terus mengganggu. Sedangkan sensory processing disorder itu bisa teratasi ya. Jadi dengan integrasi sensori yang konsisten, jadi itu bisa diatasi dengan SPD ya. Jadi ada teknik-tekniknya, ada terapinya juga gitu ya. Jadi biasanya anak-anak yang autism yang mengalami sensory processing disorder, mereka pertumbuhan kemampuan bicaranya itu lebih lambat, lalu seringkali mengulang-ulang hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, jadi itu sangat beda dengan yang SPD pada umumnya. Sedangkan kalau SPD pada umumnya mereka cuma overly sensitif kepada texture, jadi bahan-bahan, beberapa suara, suhu bahkan ya, kalau suhu ruangannya nggak pas, wah itu sensitif sekali, cahayanya dan juga bau gitu ya. Jadi biasanya juga berkaitan dengan kemampuan motoriknya dan otot-ototnya itu perkembangannya agak lambat ini untuk SPD. Gitu ya. Jadi jangan langsung panik ayah bunda kalau anak ada didiagnosa SPD atau ADHD, coba pelajari lebih dalam lagi. Nah, ada satu hal yang saya mau katakan, paling penting adalah gimana cara kita tahu kalau anak kita ini ada di area sini, ya, area yang memiliki ciri-ciri autism, ya. Jadi kalau ada di sini atau ada di sini ya yang masuk di dalam spektrum autism itu biasanya ada satu hal, yaitu stereotypic behavior. Sering kita sebut dengan nama stimming. Ya, tulisannya seperti ini ya, stimming. STIMMING. Nah, stimming ini adalah perilaku yang diulang-ulang. Entah itu secara ucapan, entah itu secara gerakan, atau secara bagaimana memegang benda gitu ya. Jadi ada yang sukanya hand flapping nih, hand flapping. Ya, kalau suka hand flapping itu biasanya nggak cuma ADHD atau SPD, itu kemungkinan besar masuk dalam autism spectrum disorder. Kalau suka melakukan verbal stimming, contohnya mengulang-ulang kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Misalkan ada anak-anak yang suka ngomong Bude lagi apa, Bude lagi apa, Bude lagi apa. Atau anak-anak yang suka ngomong, saya sedih, saya sedih, saya sedih, padahal lagi mainan. Gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan, tapi diucapkan. Itu bukan karena anaknya gila, bukan karena anaknya halusinasi, belum tentu. Tapi itu hanyalah verbal stimming. Jadi sebetulnya itu adalah sensasi dari ucapan itu sendiri gitu ya. Jadi yang namanya stimming ini adalah karakteristik dari anak-anak yang ada di spektrum autisme. Oke, kurang lebih seperti itu video saya kali ini ya, supaya nggak kepanjangan juga, nggak bosen. Semoga bermanfaat. Semoga dengan video ini ayah bunda teman-teman sekalian yang nonton video ini bisa lebih ngerti. Oh, ternyata ADHD, SPD dan autism itu seperti itu. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong ya, saya dibantu subscribe, juga like, juga share video ini ke lebih banyak teman, sehingga lebih banyak orang mengerti tentang autism. Jangan sampai mereka salah pengertian tentang anak-anak kita yang spesial ini. Kalau kamu punya usulan untuk tema yang mau saya bahas, kita bahas bersama, atau pertanyaan-pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Okay, that's all for today. Thank you so much for listening. Thank you so much for learning about this together with me, and God bless you all. Goodbye.